Halo Sobat Anime, kita gas lagi Dark Magicnya. Dan sorry to say, ini harusnya hari Senin cuy. Tapi karena hari Senin gue memang kegiatan gue full, hari Selasa juga full, dan Rabu juga aduh pemilu. Jadi mau tidak mau kita harus delay, tunda sampai sekarang. Baru sekarang lah kita sempat upload Dark Magicnya. Waduh, kemarin juga udah apoteosis kan, sekarang Dark Magic lagi. Yuk langsung aja kita gaskan lagi lah Dark Magicnya. Dan besok diusahakan jawaban sama Battle Armor, diusahakan ya, tapi nggak janji. Kalau paling tidak ya jawaban lah diupload. Oke, ya kita gaskan lagi dah Dark Magicnya. Dan yang lain tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi, biar besok dibacain pasti jawaban. Oke, langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini venue dia berhadapan 1 lawan 1 melawan True God kuning itu. Dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh venue, True God itu dia tidak ada artinya karena memang dengan satu skill ulti miliknya di sini venue dengan sangat mudah dia menghancurkan inkarnasi dari True God itu. Dan untuk venue sendiri setelah dia menjatuhkannya, dia pun juga sempat berpikir apakah memang dia harus melakukan skill magic seperti ini, menghancurkannya langsung dalam satu gerakan. Karena sejatinya di sini venue dia juga tahu kalau dia belum pernah melakukan skill penuh seperti ini, karena memang ini adalah kali pertama aku berselisih dengan menggunakan seluruh kemampuan yang aku miliki, dan aku tidak menyangka kalau ini akan benar-benar sangat mengerikan. Dan aku kali ini memang tidak menahan diri sama sekali, ujar dari venue. Namun melihat itu semua, di sini Han dia berujar, Master, serangan musuh sangat mengerikan. Bahkan serangan yang kau berikan itu langsung telak mengenainya. Bahkan jika seorang dewa sekalipun mereka mengenai ataupun terkena serangan dari dirimu, tentu saja dia benar-benar bakal tamat. Dan kau, sungguh sangat luar biasa, ucap dari Han. Karena sejatinya Han dia juga tahu dulu terakhir kali Evil Star yang sebelum si venue ini menyerang seorang True God, dia memberikan sebuah serangan yang cukup luar biasa, tapi sayangnya hal itu dapat disembuhkan hanya dengan meminum sebuah potion. Tapi tidak untuk kali ini. Di sini venue dalam satu sekali serangan dia benar-benar menghancurkan inkarnasi dari True God itu. Dalam arti lain, ya aku rasa Tuhan dia jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, ucap dari Han. Sedangkan untuk venue sendiri, dia juga tidak menyangka kalau ternyata kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Dan dia juga berpikir sangat disayangkan orang itu, True God itu, menggunakan inkarnasi dari Karen untuk dapat menyerbu dunia mereka. Dan sayangnya, aku harap aku dapat menghancurkannya kali ini, dan itu dapat memberikanku waktu sedikit untuk dapat tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Dan jika mereka datang, tentunya aku sudah lebih siap, ujar dari venue. Dan di sisi lainnya, di sebuah dungeon dan juga sebuah tempat yang memang cukup misterius saat ini, ternyata ini adalah sebuah tempat di mana True God itu berada. Dan di tempat inilah tiba-tiba aja energi itu masuk kembali ke dalam tubuh fisiknya, dan dia kembali langsung berteriak. Dan dia juga langsung terjatuh dari singgasana yang dia tempati. Dan melihat dewanya terjatuh seperti itu, tentunya membuat orang-orang yang ada bersama dengan dirinya, mereka pun panik dan langsung bertanya tentang apa yang terjadi dengan tuan mereka. Tapi di sini sosok ini dia pun meminta kepada seluruh penjaganya untuk keluar dari tempat ini. Dan dia benar-benar kesal dengan apa yang terjadi, dan dia meminta kepada semua orang untuk segera pergi dari tempat ini. Dan setelah apa yang diucapkan oleh orang itu, tentunya membuat seluruh penjaga yang ada di tempat ini mereka semua langsung pergi. Dan setelah para penjaga pergi, di sini hanya tinggal makhluk inilah sendiri di tempat itu. Dan dia benar-benar kesal dan dia benar-benar murka. Dark Magic itu, dia orang itu benar-benar dapat menggunakan kekuatan kegelapan ini. Ini benar-benar gila. Bahkan sebelumnya aku tidak merasakan ada kekuatan Dark Magic itu. Aku tidak merasakan kekuatan dari Evil Star, tapi kekuatan ini memang berasal dari dia. Gila. Ini benar-benar menyakitkan. Dan tunggu saja, tidak, tujuh dewa lainnya mereka harus tahu tentang kekuatan kegelapan ini. Dan ya, aku harus melaporkan ini semua. Tapi aku masih bertanya-tanya, bagaimana Dark Magic itu, Evil Star itu, atau Evil God itu, dia dapat menggunakan kekuatan yang seperti ini. Apakah dia telah menggunakan ini sejak lama? Bagaimana bisa dia seperti ini? Kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, ujian dari orang ini ataupun dewa ini. Dan dia juga tentunya, aku harus segera melaporkan ini kepada dewa-dewa lainnya pula. Ujian dari sosok kuning ini, dewa kuning ini. Tapi ketika dia akan pergi melaporkan hal ini kepada rekan-rekan dewa yang
yang lainnya tiba-tiba aja dia pun sadar akan sesuatu dengan kondisinya yang ada saat ini. Dan dia langsung menghentikan langkahnya dan dia juga berujar, tidak, tunggu dulu. Aku tidak bisa membiarkan mereka, para dewa yang lainnya melihat kondisiku yang seperti ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya. Dan jika itu terjadi, mereka pasti akan memanfaatkan situasi ini. Ujar dari makhluk ini, dan itu benar-benar sangat-sangat murka dengan dirinya. Benar-benar, ya, sosok ini dia benar-benar kesal ketika inkarnasinya telah dihancurkan. Dan dia juga gak mungkin melaporkan situasi yang dia temukan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia takut para dewa yang lainnya justru malah akan menyerang dirinya. Sedangkan di sisi lainnya, di sebuah guil Asura, saat ini muncullah seseorang yang keluar dari dalam kendaraannya. Dan ternyata yang keluar itu adalah orang ini yang merupakan master dari guil Asura yang sebelumnya. Dimana ketika dia datang, dia langsung disambut oleh saudaranya si Ali. Dimana pimpinan dari guil Asura, dia juga bertanya apakah selama dia pergi kondisi guil baik-baik saja dan kemanakah semua orang. Ya, di sini Ali dia pun mengatakan kalau sepertinya tidak ada yang cukup berubah, yang cukup drastis lah, semua baik-baik saja. Walaupun memang ada beberapa orang yang telah keluar dari guild kita, tapi sebagian besar mereka tetap ada di tempat ini. Ujar dari Ali. Oh ya, baiklah, aku mengerti akan situasinya. Ya, biarkan sajalah jika mereka ingin pergi. Lagi pula, kita masih juga punya secret dungeon dan setidaknya itu cukup untuk dapat membangun kekuatan kita lagi. Ujar dari orang itu yang merupakan saudara ataupun abang dari si Ali. Namun untuk si Ali dan juga ada sedikit keraguan apakah dia harus menceritakan tentang apa yang telah terjadi dengan dirinya dan juga Feng Yu kepada saudaranya ini. Tapi jika aku mengatakannya sekarang, entahlah, nantilah, aku tidak ingin mengganggu suasananya, ujar dari Ali. Namun ketika di sini mereka berjalan menuju secret dungeon yang dimiliki oleh guil Asura, di sini pimpinannya, saudaranya ini, dia pun shock dengan apa yang dia lihat karena memang saat ini ternyata secret dungeon miliknya telah tertutup dan itu membuatnya shock. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Ujar dari orang ini, pimpinan guil Asura. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Yu, dia pun mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang membuat Feng Yu dia berujar. Secret dungeon ditutup. Ya, ujar dari Feng Yu yang membuat ternyata yang komunikasi itu adalah Ali, di mana dia bertanya, Master, Tuan, saudaraku dia baru saja kembali dan dia sepertinya shock berat dengan apa yang ada di sana, ujar dari Ali. Karena sejatinya memang di sini sebelum Yu dia menjawab pertanyaan dari Ali tentang secret dungeon yang apakah Feng Yu yang menutupnya. Di sini Han dia berujar, Master, secret dungeon itu adalah sebuah perluasan dari sebuah distorsi ruang dan itu adalah sebuah tempat di mana orang itu dia dapat datang ke tempat ini. Itu terhubung dengan dunianya. Ya, maksudnya tuh si Trugat kuning itu. Dan sepertinya setelah dia kalah dari Anda, dia meninggalkan tempat ini dan dia langsung menutupnya. Dan ini membuktikan kalau dia telah mengaku kalau dia kalah dengan dirimu. Dengan kata lain, dia malu dengan dirimu, Tuan. Ujar dari Han yang mengatakan kalau sejatinya Trugat kuning itu dia kabur dan dialah yang menutup secret dungeon itu, bukanlah Feng Yu. Mendengarkan informasi itu dari Han, di sini Feng Yu dia pun melaporkan juga kepada Ali kalau sejatinya apa yang telah terjadi itu diucapkan juga oleh Feng Yu kepada Ali. Dalam arti lain, ya, dialah yang menutup secret dungeon itu yang membuat Ali dia pun baiklah, untuk saat ini sepertinya ya baik, aku mengerti, ujar dari Ali yang sedikit agak bingung juga tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam arti lain, Feng Yu telah menangkan perselisihan antar dewa dan itu membuatnya pun agak sedikit senang dan juga agak sedikit takut. Tapi ya intinya dia juga senang karena sejatinya dia ada di pihak dari dewa yang menang, dia ada di pihak dari Feng Yu. Jadi dia Feng Yu dia tidak berpikir aku jahat kan, dia tidak berpikir aku ada di pihak lainnya kan. Dalam arti lain dia mendukungku kan, kir dari Ali. Tapi ketika Ali dia mendapatkan informasi dari Feng Yu yang mengatakan jika suatu hari nanti Ali membutuhkan informasi ataupun membutuhkan bantuan, ya aku akan membantu dirimu, ujar dari Feng Yu yang membuat Ali dia pun senang. Dalam arti lain dia kini ada di pihak dari Feng Yu dan Feng Yu menganggap dia bagian dari dirinya. Ya, Ali pun senang dianggap bagian dari Feng Yu padahal sebelumnya dia ada bersama dengan dewa kuning itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Yu dia mengumpulkan orang-orangnya dan itu
membuat Feng Yu dia ingin mengatakan kebenaran yang telah terjadi tentang True God itu kepada rekan-rekannya ataupun orang-orang yang ada di sekitaran dirinya. Dan di sini Feng Yu dia pun berencana melakukan ini semua karena memang dia percaya dengan orang-orangnya ini, dan dia juga ingin mengungkapkan secara resmi kalau Dark Magic itu ataupun Darkman itu adalah dirinya. Itu juga Feng Yu dia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang percaya dengan dirinya, karena memang itu juga memberikan sebuah boostingan energi tambahan untuk Feng Yu, yaitu energi kepercayaan. Namun dari mereka semua orang-orang yang ada bersama dengan Feng Yu ada sosok yang pendatang baru, dan pendatang baru itu adalah ya si Ali yang menjadi bagian dari kelompok barunya Feng Yu, dan dia sungguh sangat senang. Saudaraku, kakak, lihatlah aku telah dipilih oleh dewa. Ujian dari orang ini yang sungguh sangat senang dia berada bagian kelompok dari Feng Yu. Dan setelahnya kini Feng Yu dia pun langsung mengumpulkan mereka semua orang-orangnya di dalam satu ruang pertemuan, di mana Feng Yu mengatakan kalau dia secara resmi mengumumkan kalau dia adalah Darkman. Dan apa yang diucapkan oleh Feng Yu tentunya membuat Yue dia agak sedikit kecewa, dan dia tidak menyangka kalau ternyata hal gila yang terjadi di kota selama ini dan Darkman yang dirumorkan yang sangat kuat dan juga telah membantu itu ternyata adalah Feng Yu yang merupakan teman masa kecilnya. Ternyata Darkman itu dia adalah Feng Yu. Ya, dari Yue yang terlihat agak sedikit kecewa. Tapi untuk Pak Tua ini yang memang sebelumnya dia udah tahu kalau Feng Yu adalah Darkman, dia tidak cukup kecewa, tapi dia ya enjoy juga sih. Dimana dia juga berujar, Feng Yu walaupun dia memang memiliki kekuatan kegelapan, tapi dia tidak pernah melakukan hal-hal yang bermasalah. Bahkan sebaliknya dia menyelamatkan dan juga memberikan bantuan kepada kami semua. Dan dibandingkan dengan para dewa yang memang tidak terduga dan tidak tahu itu, mereka Feng Yu jauh lebih layak dibandingkan ya para dewa, dan Feng Yu jauh lebih layak mendapatkan sebuah penghormatan dan juga kepercayaan ujar dari orang tua itu. Dan untuk Feng Yu dia cukup sungguh sangat senang melihat sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang ini yang tidak memiliki sebuah rasa penolakan dengan dirinya yang telah mengaku kalau dia adalah Darkman itu, sosok yang sebelumnya telah ya diam-diam membantu kota ini. Dan untuk bocah Ali tentunya dia sangat senang ketika dia ada di tempat ini bersama dengan kelompoknya ini. Ya, dia adalah fans fanatik dari Feng Yu, dan sepertinya hanya dialah yang tahu kalau Feng Yu adalah sosok ataupun inkarnasi ataupun mungkin reinkarnasi dari seorang dewa. Dan untuk Feng Yu, ya sudahlah, terserahlah ucap dari Feng Yu, dan dia pun tahu kalau sepertinya si Ali jadi fan fanatik miliknya. Tapi ya sudahlah, di sini Feng Yu bertujuan selain mengungkapkan siapa dirinya, di sini Feng Yu dia juga ingin mengatakan kalau sejatinya dia ingin membuat orang-orang yang ada bersama dengan dirinya bahkan dunia ini menjadi lebih kuat lagi, dan tentunya hal ini dilakukan untuk dapat melindungi tanah air mereka, ucap dari Feng Yu. Karena sejatinya dunia kita ini relatif cukup rendah tertinggal dibandingkan dengan dunia-dunia lainnya lagi, dan tentunya kita harus menemukan cara untuk dapat memperbaiki tentang dunia kita. Dan meskipun aku memang telah menemukan beberapa resep ataupun potion-potion, tapi tetap aku rasa itu belum cukup, ujar dari Feng Yu. Dan hal itu memang dibenarkan juga oleh Yue. Resep, emblem, prestasi, kemampuan yang lainnya ya itu memang telah cukup, tapi kurasa itu juga masih belum cukup. Memang ada cara lainkah? Tanya dari Yue. Ya, di sini Feng Yu dia pun sempat berpikir sebelumnya dia juga mendapatkan sebuah informasi yang dia serap di item yang dia dapatkan dari Alita, kalau ternyata item-item itu dapat ditempa menjadi lebih kuat lagi. Maka dari itulah di sini Feng Yu dia berencana untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di tempat ini untuk skill baru, yaitu menempa item untuk dapat menjadi lebih kuat. Tapi sebelum Feng Yu mengatakannya, di sini rekannya ini, bocah ini dia pun mengatakan, lantas untuk meningkatkan kemampuan apakah dengan cara meningkatkan kemampuan item? Ujar dari orang ini, dan hal itu memang dibenarkan oleh Feng Yu. Ya, tepat sekali. Sejatinya ada dua cara untuk dapat meningkatkan kemampuannya itu. Pertama adalah dengan cara meningkatkan kemampuan dasar, dan yang kedua adalah enchant, yaitu memberikan atribut kepada item ataupun benda-benda tempur. Mendengar hal itu membuat orang tua ini dia pun tahu kalau sejatinya memang saat ini mereka hanya menggunakan item-item standar yang memang fleksibilitasnya terbatas, dan hanya beberapa job saja yang memang memiliki item yang cukup kuat. Namun di sini untuk Feng Yu sendiri dia pun mengatakan sejatinya untuk dapat memperkuat item milik mereka tentunya itu memiliki ataupun membutuhkan sebuah item lainnya pula, dan itulah masalahnya, itu membutuhkan bahan-bahan khusus seperti mithril dan juga andamite. Mendengar hal itu membuat mereka pun bingung tentang bahan apa yang diucapkan oleh Feng Yu. Mithril, andamite, apa itu? Ujar dari mereka, karena sejatinya mereka juga gak pernah mendengar bahan-bahan itu di dunia ini. Dan itulah masalahnya, ucap dari Feng Yu. Karena sejatinya
benda itu tidak bisa didapatkan secara biasa dan benda itu hanya dapat ditemukan di dalam sebuah dungeon, ucap dari Feng Yu. Namun ketika Feng Yu dia akan mengatakan lebih jauh lagi, di sini orang tua ini dia pun mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang sepertinya ini cukup penting hingga membuat orang tua itu dia pun pamit sebentar untuk mengangkat telepon itu. Dan ternyata orang tua ini dia pun mendapatkan informasi kalau ternyata ada mutan yang sedang membuat kerusuh di tengah kota. Maka dia harus segera pergi meninggalkan pertemuan ini. Dan benar saja kini di tengah kota terjadilah sebuah kerusuhan yang disebabkan oleh orang ini yang merupakan seorang mutan, di mana orang ini dia benar-benar tidak ada seorang pun di kota ini yang dapat mengalahkan diriku, ucap dari mutan itu. Dan untuk Pak Tua ini yang telah datang, dia pun mendapatkan sebuah laporan dari bawahannya, dari para penjaga kalau ternyata sosok yang mereka lawan itu sungguh sangat kuat dan mereka tidak dapat mengalahkannya. Dan itu membuat kini Pak Tua Feng inilah, Pak Tua Presiden lah, dia akan menghadapi sosok yang ada di depannya itu dengan kemampuan yang dia miliki. Dan ketika Pak Tua ini dia melepaskan serangannya, ternyata hal itu tidaklah berguna di hadapan sosok mutan itu, dan itu jelas mengejutkan bagi orang tua ini. Dan untuk sosok mutan itu, setelah serangan yang diberikan oleh orang tua itu gagal, membuatnya berujar, ya Tuhan, ternyata ini adalah serangan dari senior Feng. Tapi sayangnya hal itu tidaklah berguna, ujar dari orang itu yang membuat kini batu ini dia kembali melepaskan serangan yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tapi lagi-lagi hal itu tidaklah berguna, dan itu membuat sosok mutan itu dia kembali berujar, bukankah sudah kukatakan kalau hal itu tidaklah berguna? So, jangan sia-siakan usahamu orang tua. Karena sejatinya armor yang aku gunakan ini telah ditingkatkan dengan kemampuan item bahan mithril. Dan apakah kau tahu apa itu mithril? Tidak mungkin, ujar dari orang itu. Karena sejatinya ini adalah logam spesial dengan ketahanan sihir yang sangat bagus. Ujar dari mutan itu yang membuat orang tua ini dia pun shock. Apa? Mithril? Kau katakan itu mithril? Ya, itu benar, ujar dari orang itu. Tapi untuk Pak Tua Presiden lah, dia malah kabur. Dan itu membuat orang ini dia pun bingung lah, kenapa kabur? Tapi ternyata untuk Pak Tua Presiden dia mencoba untuk mengambil jarak, dan dia langsung menyalakan teleponnya, dan dia langsung menelpon Feng Yu. Dan dia juga berujar, Feng Yu, saat ini aku pikir aku telah menemukan petunjuk tentang mithril, ujar dari orang tua itu. Dan apakah Feng Yu akan datang ataukah siapa yang akan datang membantu dia? Kita bahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Karena memang ini udah habis, ini kan jatah hari Senin coy. Jadi kalau misalnya gue upload lanjutannya sekarang, nanti Senin besok gantung cuma 1 chapter. Kan gak enak. Jadi ya udahlah, kita cut di sini aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Next, jawaban sama battle armor. Diusahakan battle armornya upload juga. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.